warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Aditri dengan NPM 25762020. Pada kali ini saya akan membahas mengenai korosi pada besi, mulai dari penyebab, mekanisme, dampak, dan upaya pencegahan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia industri. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Banyak hal atau benda-benda yang mengalami korosi, terutama benda yang terbuat dari bahan logam. Contohnya, pagar rumah yang semakin sering terkena air hujan, maka akan mengalami perubahan, yaitu berubah warna menjadi coklat kemerahan. Atau sepeda yang jarang kita gunakan akan mengalami karatan, dan seperti atap rumah yang sering terkena hujan akan mengalami kerapuhan. Benda-benda tersebut termasuk contoh korosi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Korosi merupakan fenomena yang sangat sering kita temui. Hampir setiap benda, terutama yang berbahan logam, berpotensi menyebabkan korosi. Karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana terjadinya korosi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak korosi, mekanisme korosi, serta cara pencegahan korosi. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan. Korosi merupakan proses kerusakan atau penurunan mutu suatu logam akibat reaksi kimia maupun reaksi elektrokimia dengan lingkungan di sekitarnya. Korosi sebenarnya dapat terjadi pada berbagai jenis logam, seperti tembaga, aluminium, seng, dan besi. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan mengambil contoh yaitu pada besi. Korosi pada besi menghasilkan lapisan berwarna coklat kemerahan yang biasa disebut sebagai karatan. Secara sederhana, proses korosi terjadi ketika besi bereaksi dengan air dan oksigen di lingkungan sekitar. Reaksi sederhananya dapat kita ketahui sebagai berikut. 4 Fe, 3O2, 6 H2O bereaksi menjadi 4 FeOH3. Kemudian senyawa tersebut akan berubah menjadi Fe2O3 XH2O yang disebut sebagai karatan besi. Karatan memiliki sifat yang berbeda dengan logam. Besi murni memiliki sifat kuat dan padat, sedangkan karatan memiliki sifat rapuh, mudah pecah, dan berpori. Karena lapisan karat bersifat berpori, lapisan tersebut tidak dapat melindungi bagian besi yang berada di bawahnya. Akibatnya, air dan oksigen masih dapat menembus lapisan tersebut, sehingga korosi sering terjadi secara terus-menerus. Hal ini membuat suatu benda logam semakin lama akan semakin rusak apabila tidak dirawat ataupun dilindungi. Penyebab korosi pada besi. Korosi pada besi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempercepat maupun memperlambat proses terjadinya korosi. Pertama, adanya air ataupun kelembapan. Air merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan korosi. Air berfungsi sebagai media yang membantu perpindahan ion selama proses korosi berlangsung. Besi yang berada pada lingkungan dengan tingkat kelembapan tinggi cenderung lebih cepat mengalami korosi dibanding besi pada lingkungan kering. Sebagai contohnya, sepeda yang sering terkena hujan akan lebih cepat berkarat dibanding sepeda yang kita simpan di dalam rumah. Yang kedua, adanya oksigen. Selain air, oksigen juga berperan penting dalam proses korosi. Oksigen dari udara akan bereaksi dengan besi, sehingga mempercepat pembentukan karat. Semakin tinggi jumlah oksigen yang tersedia, maka semakin cepat pula proses korosi berlangsung. Yang ketiga, adanya garam atau zat elektrolit. Larutan yang mengandung ion seperti garam dapat mempercepat terjadinya korosi. Hal ini karena ion-ion dalam larutan membantu perpindahan muatan sehingga reaksi elektrokimia berlangsung lebih cepat. Contohnya, seperti kendaraan yang sering terkena air hujan atau air laut, serta benda yang berada di daerah pantai biasanya lebih cepat mengalami korosi. Seperti kapal laut, dermaga, dan jembatan di daerah pesisir. Mereka membutuhkan perlindungan khusus karena lebih rentan mengalami korosi. Yang keempat yaitu tingkat keasaman atau pH. Lingkungan yang bersifat asap dapat mempercepat korosi. Hal ini terjadi karena ion hidrogen dalam larutan asam dapat mempercepat reaksi yang terjadi pada logam. Contohnya, pipa yang digunakan untuk mengalirkan zat kimia asam memiliki resiko korosi yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu suhu lingkungan. Suhu juga mempengaruhi cepatnya laju korosi.
Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi kimia berlangsung. Karena itu, logam yang digunakan pada lingkungan bersuhu tinggi memerlukan perlindungan tambahan. Yang terakhir yaitu kontak dengan logam lain. Jika dua logam yang berbeda saling bersentuhan dalam lingkungan yang mengandung elektrolit, dapat terjadi korosi galvanik. Pada kondisi tersebut, salah satu logam akan mengalami korosi lebih cepat dibanding logam lainnya. Mekanisme korosi pada besi. Korosi pada besi terjadi melalui proses elektrokimia. Proses elektrokimia merupakan proses yang melibatkan perpindahan elektron dari satu tempat ke tempat lain. Pada permukaan besi terdapat bagian yang bertindak sebagai anoda dan bagian yang bertindak sebagai katoda. Pada daerah anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada reaksi ini, atom besi kehilangan elektron dan berubah menjadi ion besi. Elektron yang dihasilkan kemudian bergerak menuju daerah katoda. Di daerah katoda terjadi reaksi reduksi, di mana elektron yang berpindah kemudian digunakan oleh oksigen dan air untuk membentuk ion hidroksida. Selanjutnya, ion besi bereaksi dengan ion hidroksida menjadi reaksi lanjutan dan akhirnya membentuk Fe2O2 XH2O atau karatan. Proses inilah yang berlangsung secara terus-menerus selama masih terdapat air dan oksigen di lingkungan sekitarnya. Hal ini yang dapat menyebabkan logam yang dibiarkan dalam waktu lama akan mengalami kerusakan yang semakin parah. Selanjutnya yaitu dampak korosi dalam dunia industri maupun kehidupan sehari-hari. Korosi memberikan dampak yang sangat besar dalam dunia industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia industri, korosi dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai alat dan struktur logam. Misalnya, pipa minyak, tangki penyimpanan, kapal laut, mesin pabrik, dan jembatan. Korosi dapat menyebabkan kebocoran pipa yang berbahaya karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kecelakaan kerja. Selain itu, korosi juga menyebabkan penurunan kekuatan material sehingga struktur menjadi lebih lemah. Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak akibat korosi. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak korosi juga sangat mudah kita temukan. Contohnya, pada pagar rumah menjadi rapuh, kendaraan mengalami kerusakan lebih cepat, peralatan rumah tangga menjadi kurang awet, rumah tampak menjadi rusak, serta umur penggunaan barang menjadi lebih pendek. Selain menyebabkan kerugian ekonomi, korosi juga dapat membahayakan keselamatan manusia, yaitu metode pencegahan korosi. Metode pencegahan korosi dapat kita lakukan dengan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama yaitu pengecatan. Pengecatan merupakan metode paling sederhana dan sering kita gunakan. Cat berfungsi sebagai lapisan pelindung agar besi tidak terkontak langsung dengan air maupun udara. Contohnya digunakan pada pagar rumah, kendaraan, dan jembatan. Yang kedua yaitu galvanisasi. Galvanisasi dilakukan dengan cara melapisi besi menggunakan seng, sehingga seng akan mengalami oksidasi terlebih dahulu, sehingga besi tetap terlindungi. Yang ketiga yaitu proteksi katodik. Proteksi katodik dilakukan dengan menggunakan logam yang lebih reaktif sebagai anoda karbon. Logam tersebut akan rusak terlebih dahulu sehingga logam utama tidak mengalami korosi. Selanjutnya yaitu penggunaan panduan logam. Penggunaan panduan logam seperti stainless steel juga dapat mencegah korosi. Stainless steel mengandung kromium yang dapat membentuk lapisan pelindung pada permukaannya. Penggunaan inhibitor korosi, yaitu merupakan zat yang ditambahkan untuk memperlambat proses korosi. Cara ini banyak digunakan pada industri kimia dan pengolahan air. Yang terakhir yaitu menjaga lingkungan, di mana cara yang paling sederhana dapat kita lakukan yaitu menjaga kebersihan logam, mengurangi kelembapan, dan membersihkan benda logam secara. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa korosi merupakan proses kerusakan logam akibat reaksi dengan lingkungan sekitarnya. Korosi pada besi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu air, oksigen, suhu, garam, tingkat keasaman, dan kontak dengan logam lainnya. Kondisi tersebut melalui proses elektrokimia yang menghasilkan karat pada permukaan besi. Korosi juga memberikan dampak besar dalam industri maupun kehidupan sehari-hari. Tetapi dapat kita lakukan pencegahan melalui berbagai metode, seperti pengecatan, galvanisasi, proteksi katodik, penggunaan panduan logam, dan inhibitor korosi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi kita semua.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.